Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini di depan kita ada sebuah laptop Acer 4741Z. Nah, ini bisa dikategorikan laptop jadul guys ya. Ini laptop ini udah berumur sekitar 12 tahun dan ini mau diservis guys ya, mau diservis, memorinya mau ditambah ke 8 GB. Oke guys, nah ini untuk pembukaannya kita buka ya guys ya, baut-bautnya. Nah, oke guys. Nah, ini persiapan guys menggunakan obeng seperti biasa yang selalu menemani saya dalam suka maupun duka. Tapi sayang hilang pula ininya, entah kemana saya taruh. Oke guys. Oke, saya memutuskan untuk mengambil obengnya satu lagi guys ya, yang kecil-kecil itu. Maksudnya yang batang kecil, yang batang pendek. Oke guys, lagi persiapan nih guys, persiapan. Oke, nah ini obengnya guys. Untung masih ada saya simpan. Kalau enggak saya bingung ya kan, kayak mana bukanya ya kan. Oke, nah itu guys, pertama sekali kita copot dulu ya penutup bagian bawahnya. Oke guys, video akan saya percepat guys ya untuk menghemat durasi. Nah oke guys, ini pertama sekali saya akan membuka DVD-nya guys ya. DVD-nya itu buat untuk DVD guys. Nah nggak lengket guys obeng saya karena pegangan obeng yang kecil ini dia itu tidak ada magnetnya. Ini saya lihat nih guys, yang lain ternyata bautnya itu hanya muter aja ya. Ini kemungkinan besar itu dudukan pinnya itu udah pecah. Nah, jadi saya di sini memutuskan untuk membuka keyboardnya. Oke guys, ini laptop ini tuh untuk membuka keyboardnya itu kita harus hati-hati guys ya. Jangan asal congkel aja ya kan. Jadi kita di sini sediakanlah dua buah pisau cutter. Oke guys, ini pisau cutternya. Nah ini saya lagi mencari celah guys. Nah di tengah ternyata agak keras deh guys, agak keras. Dan saya coba lagi mengurus pisau cutter ya guys ya. Oke, masih belum mau. Saya agak pindah lagi, agak ke pinggir ya kan. Saya congkel lagi, tidak mau juga ternyata. Oke, nggak mau juga ternyata guys ya, nggak mau juga dia. Oke, saya bantu dengan obeng pun juga tidak mau. Nah, saya nggak mau memaksakan ya guys ya. Nanti yang ada nih malah patah pula, atau yang lebih parahnya itu sompel ya kan. Pin malu aja kok sompel. Oke, ini saya agak ke kiri guys ya, pin yang sebelah kiri, dan saya coba, saya bantu, saya selipkan pisau dan saya bantu. Alhamdulillah pin sebelah kiri itu gampang guys terbukanya guys. Alhamdulillah sudah ada celah guys. Oke, ini pisau masih saya tahan guys ya. Ini saya rencana tadi mau membuka menggunakan saset aja, takutnya kan keras ya kan. Nah, ini lagi tangan saya ini guys, yang sebelah kiri itu mencari seset gitu. Karena kalau misalnya menseset pakai pisau, yang ada nanti keyboardnya itu malah jadi rusak ya kan. Kan ujungnya nombok deh. Nah, itu sesetnya guys. Nah, namun ternyata guys, setelah saya pikir-pikir, ini keyboardnya ini ternyata tidak lengket. Karena ada beberapa kasus guys, itu keyboardnya itu lengket dengan casingnya gitu. Nah, ini saya coba lagi guys ya. Nah, ternyata gampang sudah ya kan. Nah, pisau agak saya geser pelan-pelan guys ya. Nah, saya ganti. Oke guys. Nah, ini saya buka lagi pin yang satu lagi guys. Oke. Nah, tangan saya sudah masuk guys ke dalam. Nah, kalau udah posisi gini guys, udah enak kali beneran. Nah, tinggal diangkat aja keyboardnya pelan-pelan. Jangan ditarik paksa guys ya. Nanti yang ada nanti malah fleksibel keyboardnya itu malah robek. Yang ada nanti nombok ya kan. Oke guys, ini dia diangkat pelan-pelan. Nah itu guys dibuka, disongket ya, pakai kuku aja. Oke guys, sudah terbuka dan bisa kalian lihat guys, itu tidak ada yang sompel. Nah ini guys. Oke, saya kembali ke yang bawah guys ya, yang bagian bawah. Oke guys, ini video akan saya percepat guys ya untuk menghemat durasi waktu. Nah, oke guys, ini bagian bawah guys ya. Jadi sekarang saya akan membuka harddisk guys ya. Nah, tuh guys ada satu buah baut. Jangan dipaksa guys kalau dia nggak mau ya kan, nanti takutnya slack bautnya dan susah dibuka ujung-ujungnya. Oke, ini saya lagi mencari mata obeng yang pas guys saya. Oke, saya mencari mata obeng yang pas.
Oke, ada yang pas banget ya kan. Pas banget. Oke, dan ini agak saya tahan nih bagian bawahnya karena takutnya dia slack pula tuh obeng itu. Bootnya maksudnya. Oke guys, sudah terbuka ya bootnya guys ya. Nah, ini harddisknya diangkat aja guys. Diangkat, jangan digeser tapi diangkat guys. Nah, oke. Oke, ada boot lagi tuh guys. Boot satu. Nah, boot lagi guys ya. Boot yang lain selanjutnya dibuka aja. Dibuka bootnya guys ya. Oke. Oke. Dibuka bootnya guys. Dibuka semua bootnya. Dibuka bautnya. Oke. Bautnya dibuka guys. Oke guys, nah ini udah sampai bagian depan guys ya. Tadi video berhenti ternyata. Nah itu guys, dibuka fleksibel ya dengan cara disorong ke depan baru ditarik ya kabel fleksibel. Jangan asal tarik aja, nanti nggak ada pet putus. Nah itu guys, dibuka juga ya kabel untuk speakernya. Oke, langsung diseset guys menggunakan sesetan plastik atau bisa juga menggunakan bekasan kartu SIM. Oke, diseset guys ya. Oke, diseset saja. Tek 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 bunyi tadi guys. Oke, diseset saja guys. Nah, pelan-pelan guys, apakah ada yang lengket atau enggak? Ternyata enggak ada ya. Langsung aja kita angkat semua. Oke guys, nah itu guys, kita angkat semua guys ya. Kita angkat. Ini saya lihat tadi guys agak keras ya yang bagian sebelah DVD. Kok aneh gitu saya rasa. Padahal bautnya udah semua terbuka ya kan. Kalaupun ada baut yang nggak terbuka itu karena dudukannya sudah patah. Maklumlah faktor usia laptop ini aja udah berumur sekitar 12 tahun ya kan. Jadi wajar lah kalau dudukan baut itu pada somplak atau pecah semua. Oke guys, nah ini sudah terbuka guys ya. Oke, sudah terbuka dan di sini saya fokus untuk mengangkat motherboard nih guys ya. Ini video tidak saya percepat ya, sengaja. Nah itu guys. Oke, setelah DVD terbuka, ini guys ya bisa kalian lihat guys, itu pada pecah ya dudukan pin bautnya ya, sehingga bautnya itu tidak bisa dibuka, bisa dibuka tapi dia tidak lepas dari casing atasnya, casing bawahnya maksudnya gitu. Oke, ini penampakan motherboardnya guys ya, bisa kalian lihat guys ya, itu agak kotor juga ya kan. Ini saya sedang mencari lem ya, karena rencana ini mau saya lem menggunakan lem plastik steel. Ini lagi cari nih, mana ya lemnya. Itu guys lemnya guys. Lem hitam putih, orang bilang lem pantat kuali. Ini akan saya lem ya, itu kan pada patah tuh guys. Pin-pinnya pada semplak ya, semplak. Jadi kalau nggak dilem nanti yang ada nanti malah pecah ini casingnya. Seperti itu guys. Ini laptopnya kan mau di upgrade ya, di upgrade memorinya ke 8 GB, dan juga laptop ini itu mau install ulang ya kan, install ulang dan perbaikan. Kalau sama saya ini guys, tarifnya itu hanya 350.000, termasuk murah ya lah ya untuk pembersihan seperti ini ya kan guys ya. Tuh guys, itu kabel-kabelnya, soket-soketnya kita buka semua ya sebelum mengangkat motherboardnya. Ini kabel jaringannya pun kita copot dulu ya dari adapter wifi nya, di apa aja ya, ditarik aja kabelnya. Oke. Oke guys, diangkat, ditarik aja kabelnya, nggak apa-apa, nggak akan putus tuh kabel, karena kabel wifi tipe laptop lama gini tuh kuat-kuat, tidak seperti yang versi sekarang, karena kan kabelnya masih tebal, ini masih besar lah, yang sekarang itu udah tipis-tipis kabelnya, jadi harus hati-hati dalam pembukaannya. Oke, itu untuk fleksibelnya guys, disongket aja ya, pakai tangan aja pun bisanya. Songket ke atas. Oke, terbuka, dan itu ada satu buah baut guys ya di sebelah dekat dengan jack power. Nah, kita buka dulu guys. Oke guys, kita buka ya. Oke, sudah kita buka. Sudah terlepas ya bautnya ya, dan ini motherboardnya tinggal diangkat aja guys, pelan-pelan digoyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri. Oke, terus hati-hati untuk LCD-nya, nanti terantuk pula ya kan, pecah pula LCD-nya. Baru diambil guys untuk konektor powernya. Oke, sudah terlepas, motherboard sudah terlepas guys. Bisa kalian lihat guys abunya guys, ini laptopnya sudah berumur sekitar 12 tahun bahkan lebih ya.
Oke, saya mau lihat pastanya guys. Pasti ini pastanya kering. Saya yakin kali itu, tau gak? Saya yakin kali ini pasti pastanya kering. Jadi saya buka ya pastanya guys ya. Ini untuk upgrade memori ini guys, saya patokan tarif 350.000. Ini sudah cleaning guys ya, dibuka kipasnya, pokoknya dibersihkan lah sama install ulang. Murah itu ya. Nah, tuh guys, bisa kalian lihat guys, pastanya sudah kering parah. Wah, kering kali ya. Sampai tangan saya pun tidak bisa untuk menggeser menghancurkan pasta yang kering tersebut. Dan sini saya mencari hand sanitizer. Biar supaya pastanya itu kembali melunak ya. Tapi walaupun gitu tetap diganti guys. Oke, diganti pastanya guys ya. Nah, di bagian ini harus hati-hati guys ya. Oke, kan udah kan guys ya, nggak keras lagi seperti tadi. Dan ini di bagian prosesor juga guys, di support hand sanitizer. Bang, itu kenapa kok nggak langsung dikerok aja pakai apa? Wes, saya pernah guys mengalami guys. Jadi ceritanya itu nggak saya lunakkan dulu tuh pastanya, tapi saya kerok aja menggunakan alat seset yang tadi. Nah, ternyata ketika habis saya kerok, itu prosesornya malah pincang, rusak, tak bisa dipakai terakhir. Itulah dia, saya nggak mau lagi menggunakan sistem kerok ya. Saya lebih baik menggunakan sistem aman aja, yaitu disemprot dulu menggunakan hand sanitizer, baru dilap pakai tisu secara pelan-pelan. Nah, itu guys, salahnya kameranya nggak nampak guys untuk proses pembersihannya. Tapi yang penting kalian mesti nampak guys ya. Nah, kalian yang memiliki laptop Acer 4741 ini pasti kalian bisa untuk menservisnya sendiri guys. Oke guys, itu sudah bersih guys ya. Kaca prosesornya pun sudah bening, tidak sekotor yang tadi. Oke guys. Oke, nah ini saya merepasta ulang. Laptop kalau udah dibuka itu wajib dikasih pastanya guys, apalagi kalau udah dibersihkan seperti ini. Nanti kalau nggak dikasih pasta, yang ada nanti dia tidak ada penghantar panasnya. Gitu guys, kira-kira. Ada dulu kan guys ya, ajar sesat menggunakan odol bisa bang? Nggak bisa. Memang kalau untuk satu hari itu bisa menggunakan odol, tapi ya risikonya itu ada guys. Apa itu? Pasta itu kok dia tuh mengeras guys. Kalau udah mengeras itu tidak bisa dibersihkan, payah. Nah ini saya agak merapikan pastanya ya, supaya dia tuh tidak melebar ke bawah gitulah, apalah istilahnya tuh. Nah ini guys, mari kita lihat untuk bagian dalam kipas ya, pasti ini banyak abu. Oke, jadi guys, walaupun udah direpasta, itu bagian heatsinknya itu harus dibersihkan juga, terutama di bagian sirkulasi udaranya ya, karena di sini pasti banyak abu menumpuk yang ada. Nanti kalau nggak kita bersihkan, abunya itu tidak keluar, sama aja nggak ada gunanya kita merepasta ya prosesor tadi ya kan, kalau ujung-ujungnya kipasnya tetap panas gitu. Oke guys, nah ini nanti kita lihat bareng-bareng guys ya, bagaimana keadaan dari heatsink ini. Oke, saya akan buka ya guys ya. Nah, diangkat aja guys, apa guys? Oke, bisa kalian lihat guys, itu kotor parah guys. Waduh, saya aja sampai terheran-heran kok bisa laptop ini masih menyala ketika sirkulasi udaranya itu kotor parah gitu ya kan guys ya. Oke, ini saya lagi bersihkan kipas ya guys ya di luar. Oke, ini tidak usah saya potong videonya, karena biar kalian tuh tidak bingung untuk mengerjakan menservis laptop Acer 4741 ini guys. Oke, kita tunggu guys ya. Kalau mau kali ya saya balik ya. Heran saya langsung. Oke guys, kita tunggu ya, tunggu. Mana woi, lama kali woi. Masa mengipasinya nggak siap-siap ya kan. Oke, tunggu guys ya, kita tunggu aja. Oke, saya sudah balik guys. Tuh bisa kalian lihat guys, udah bersih dan celah-celahnya sudah nampak. Nah, ini di close lagi guys untuk sirip-sirip kipasnya ya, biar nggak berabu, baru dihembus. Sebenarnya ada blower saya guys, tapi lagi berhubung udah malam, males makainya, bising. Nah, sekarang dibaut lagi guys untuk kipas-kipasnya guys. Baut kipasnya guys. Kalau nggak baut nanti ya, ajab nanti yang ada ya kan. Oke, itu ada 4 buah baut guys ya. Dibaut seperti semula. Oke guys.
Jadi sebenarnya itu perlu nggak sih laptop ini diservis? Ya perlu. Kalau laptop kalian tuh mau awet itu paling nggak itu 2 tahun sekali itu diservis, bahkan setahun sekali kalau bisa. Kalau menggunakan dengan mobilitas yang tinggi, tapi kalau jarang dipakai ya 5 tahun pun nggak apa-apa gitu. Pasti nggak akan kering kan gitu. Nah ini guys, pasangan heatsink ini jangan goyang-goyang guys ya. Maksudnya itu dia langsung blek gitu aja, jangan digeser sana goyang sini, nanti pastanya berseraan ya kan. Dan dikencangkan ya buat dudukan prosesornya guys ya. Oke, dikencangkan, nggak usah kuat-kuat, nggak usah kencang-kencang kali, nggak usah pakai tenaga aderai, sekedarnya aja, nggak akan lepas ini gitu. Oke guys, sekarang dikencangkan ya. Nah, dipasang lagi ya, disambung lagi kabelnya. Baru akan kita dudukan ya motherboardnya ke heatsink, ke case keyboard laptop ini. Dan sebelum itu saya kuas-kuas dulu ya, karena saya lihat agak kotor ya kan. Oke, saya kuas-kuas dulu. Oke, mau dimbus, ya. Oke, dikuas. Nah, itu kan guys, di sini saya akan mengambil pin-pin yang lepas guys ya. Ada pin-pin yang lepas tuh guys. Namun, itu guys, satu pin-pin itu lepas itu. Boardnya masih tertinggal di case bagian bawah. Oke, nah ini akan saya lepas dulu guys ya. Dan lagi untuk di bagian engsel itu diberi minyak guys. Ini saya kasih minyak oli dulu ya. Ada 2 buah engsel tuh kasih minyak oli. Itu guys, udah dikasih minyak oli. Kenapa bang kok kasih minyak oli tuh engselnya? Biar supaya engsel itu tidak berat. Apa ngaruh? Ngaruh. Kalau engselnya berat, otomatis tahanan keyboard, tahanan boardnya itu harus kuat gitu. Tapi kalau engselnya ringan, membuka laptop itu gampang. Nah itu guys, ini saya akan proses memperbaiki dudukan boardnya guys ya. Kan dudukan board itu pada pecah ya gitu. Seperti tadi yang kalian lihat itu, boardnya pada tertinggal malahan di casing bagian bawah. Ini pembukaannya agak sulit guys ya. Nah ini guys. Oke, ini setidaknya saya percepat videonya biar supaya real gitu ya. Nampak kalau saya itu memang lagi proses perbaikan baut. Pokoknya guys, yang servis sama saya itu udah enak lah guys. Insya Allah awet kalau misalnya nggak dibanting utapnya. Oke guys, ini guys, saya akan mencampurkan lem detox ya. Lem detox. Guys, ini proses perbaikan kaki-kakinya ya menggunakan lem detox. Nah itu guys. Oke, saya mengambil tempat untuk membuat campuran lem detox ya guys. Oke guys, ini prosesnya lagi pencampuran guys ya, proses pencampuran lem detoxnya guys. Itu dia lem detoxnya guys, sudah tercampur guys ya, sudah tercampur. Oke, ini dia. Nah, pertama dioleskan dulu lemnya itu ke casing yang pecah, ke baut yang pecah, kedudukan baut yang pecah. Baru tuh kuningannya guys, ditekan aja guys, udah tekan, baru masih jatuh tadi guys. Itu udah ditekan kan guys. Baru dioleskan lagi lo, nggak nampak sini proses pengolesannya guys ya. Oke, ini video saya skip dulu. Enggak, ternyata masih ada. Itu deh guys. Itu tadi saya proses pengolesannya guys. Oke, nah ini yang sebelah kiri pun juga guys ya, diolesi juga. Itu guys, karena itu juga pecah. Biasa namanya laptop tua guys, itu pasti dudukan bautnya itu pada ambrol gitu, tuh nggak heran karena seperti itu guys, namanya faktor usia itu tidak ada yang bisa melawannya. Oke guys, nah ini saya akan mengambil baut-baut yang lain, 3 baut lagi. Oke, ini video akan saya skip ya guys ya, karena oke guys, itu dia guys, ini saya lagi proses lem. Sudah selesai guys ya. Itu
Udah selesai guys proses limannya ya kan. Nah, udah tertata dengan rapi. Nah, namun guys, itu jangan dibaut dulu. Oke, selagi menunggu lem detoxnya itu atau lem plastik steelnya itu kering, mari kita lanjutkan pemasangannya guys. Nih. Oke, ini proses pemasangannya guys ya. Oke, pertama itu agak kita rapikan dulu guys ya, kabel-kabelnya seperti kabel fleksibel LCD. Oke, kita dudukkan guys motherboardnya guys. Oke, dudukkan motherboardnya. Oke guys, motherboard sudah duduk ya. Nah, lihat dulu guys apakah ada yang mengganjal atau enggak. Oke. Oke, kalau udah duduk dia langsung dipasang aja guys kabel fleksibel LCD-nya. Dipaskan dia sama bagian atas. Nah, oke guys, nah, ini saya tadi agak dari jauh guys karena disorot tripod sulit jadinya. Oke, ditekan guys ya. Jadi tekan. Oke, udah duduk. Nah, ini masukkan aja guys kabel fleksibelnya itu ke bawah. Ke lubang motherboard tuh guys. Didudukkan lagi guys ya. Dirapikan lagi ya. Oke guys. Oke. Oke, mantap nih guys hasilnya guys, pasti guys. Iya dong. Oke guys, nah ini di apa lagi ya, dirapikan lagi ya. Nah itu ada baut guys, satu biji baut. Nah itu harus kalian baut juga, jangan nggak dibaut ya kan, nanti yang ada itu motherboardnya malah lepas-lepas ya kan. Buat guys, satu aja dibaut. Nah oke, itu ada fleksibel untuk USB guys ya, port USB. Nah itu kita pasang lagi, disorong guys. Oke, dari sorong ditekan ke dalam untuk pin penguncinya ya. Oke guys, nah, oke mantap. Nah lanjut guys. Nah ini saatnya kita untuk memasang casing bagian atas ya guys ya. Tapi ingat ini jangan dibaut dulu, yang bagian dekat engsel sama dekat baterai guys ya. Pengunci atasnya, pokoknya pengunci atasnya lah gitu. Jangan dibaut dulu karena pasti lem detoxnya itu belum kering. Dan saya agak ragu guys tadi guys, sepertinya mentah ada yang kurang presisi tahap apa ya kan. Jadi ya saya buka lagi kan, saya intip-intip ternyata memang ya nggak ada yang nggak kurang presisi, hanya perasaan saya aja berarti ya kan gitu. Oke guys, kita udah aman ya, udah aman, tidak ada masalah lagi. Oke, lanjut saya pasang lagi guys ya untuk kabel fleksibelnya. Oke guys, untuk kabel fleksibelnya saya pasang kembali guys ya. Oke mantap. Nah lanjut guys, nah ini pemasangan bagian atasnya guys. Oke, krek semua, mantap. Nah, oke guys, mantap guys. Nah, oke, dipasang lagi ya kabel fleksibel untuk tombol power, dipasang kembali dengan cara seperti biasa, di penguncinya dikendorkan dulu, baru disorong dari atas. Disorong lah pokoknya. Oke, ini sengaja ya video nggak saya percepat ya, biar kalian tuh paham itu cara masangnya ya kan. Oke guys, nah ini kabel untuk slash breaker dipasang juga ya, dipasang kembali. Nah udah terpasang guys. Nah ini juga nih kabel untuk mousepad-nya pun dipasang kembali. Nah gitu deh guys, nah, pasang kembali guys kabel untuk mousepad-nya. Nah, oke guys ya. Oke, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru ya masang kabel-kabel ini. Karena kalau melenceng sedikit aja nanti yang ada nanti malah jadi amburadul bautnya. Kabel fleksibelnya ya, karena ada pas baru dikunci. Nah, saatnya kita akan memasang baut untuk mengunci bagian atas guys ya. Ini bagian atas bukan bagian dekat baterai, tapi di tengah-tengah keyboardnya. Di dalam keyboard itu ada dua buah baut guys. Jadi itu harus dipasang. Oke, satu baut itu pasang, satu lagi dipasang guys. Biar cantik ya kan. Oke, mantap, sudah kencang guys. Tapi nggak kencang kali guys. Nah, lanjut guys. Nah, ini sekarang saya akan memasang keyboardnya ya, kayak keyboard nih. Kayak keyboard ini.
memang swear. Nih guys, mana lah keyboard ini? Halo keyboard, kok nggak nyampe? Mana yang keyboardnya? Oke guys, ini dia. Oh enggak, ternyata saya ngetes dulu, ngetes laptopnya dulu. Saya nggak charger. Kita akan lihat apakah laptop ini udah nyala atau belum ya kan? Oke, tekan tombol power. Alhamdulillah guys, laptopnya nyala guys, tidak ada masalah. Berarti proses kita itu pengerjaan itu berjalan lancar, tidak ada masalah. Oke guys, sekarang saatnya untuk masang sang keyboard guys, sang keyboard. Nah ini keyboardnya guys. Oke mantap, keyboardnya akan dipasang guys. Ya keyboardnya kita akan masang keyboard guys ya. Di sini saya akan masang keyboard. Pelan guys. Oh nggak nampak guys sorot kameranya guys. Oh ala nasib. Nah ini nggak nampak guys saya guys. Saya pun nggak nampak nih masangnya karena dari jauh di tengah-tengah saya ada tripod jadinya harus agak inci-inci lah. Yang penting pelan-pelan aja ada mantapnya itu ya kan. Oke guys. Nah ini dia. Nah, ini belum duduk guys ya, untuk fleksibel keyboardnya masih belum tertata dengan rapi ya, belum terpasang dengan sempurna. Oke pelan-pelan aja ya guys ya, nggak usah buru-buru ya kan, yang penting itu enjoy. Nah, ini guys. Oke nggak nampak saya sebut kabarnya guys. Nasib. Oke guys, itu sudah terpasang ya, tapi jangan dipresisikan dulu keyboardnya, beraja dulu agak menganga, biar nanti kalau misalnya dia keyboardnya belum nyala, maksudnya ada yang tombolnya belum nyala, bisa kita bongkar lagi ya kan. Oke, misalnya akan dites dulu ya, tekan tombol power, lalu kita akan masuk ke BIOS ya untuk mengetes keyboardnya. Oke, samping bawah itu ada enak tuh. Oke, masuk lagi ke BIOS guys. Oke lancar. Oke matikan keyboard laptopnya. Oke guys, selanjutnya udah ya, presisikan tinggal ditekan-tekan aja ya kan, tek semua. ditekan guys. Oke udah tekan guys ya, udah mantep ya kan, gak ada kan guys yang sompel atau yang codet. Kalau cara pembongkarannya itu seperti yang saya buat tadi guys, kok nggak ya ajab ya kan. Nah, oke guys, saatnya ditutup laptopnya, diposisikan di balik laptopnya. Nah itu guys sudah terpasang ya pin-pinnya, tapi tidak saya baut dulu karena pasti plastik steelnya itu belum kering, lemnya itu belum kering. Nah, oke guys, saatnya dibaut yang bisa dibaut, yang nggak disebut jangan dibaut dulu. Nah, itu guys saya pasang CD roomnya ya. Oke pasang CD roomnya. Oke, waduh kameranya nggak nampak nih. Tadi saya agak dengak buat kameranya. Oke lah, ya nampak aja. Oke, sekarang dibaut ya guys ya untuk CD roomnya. Dibaut. Yang bisa dibaut dulu ya kan. Yang lain tuh nantilah. Yang bagian atas nanti dulu. Ini saya buat dulu guys ya, proses pembautan. Ini akan saya percepat guys ya untuk proses baut-bautnya ya. Nah, oke guys, ini dibaut guys ya. Ini saya video agak saya percepat guys. Supaya enak, nggak lama-lama. Oke guys, dibaut dulu, yang bisa dibaut dulu, yang bagian tadi baru dilem jangan dibaut, nanti dia malah gagal. Oke guys, oke ini saya lagi bautnya, nyari bautnya. Oke baut terus. Mantap, dibaut oke saya nyari bautnya guys ya. Oke itu guys, itu saya. Nah, saatnya kita memasang kabel antena ya. Jangan sampai kabel antena itu tidak kalian pasang. Nanti yang ada wifi-nya tidak terbaca. Kalaupun terbaca jaringannya lemah gitu. Karena kabel antenanya tidak dipasang. Nah, ini guys. Pasangkan ya kabel antenanya. Kalian rapikan juga sekalian. Jangan nggak kalian rapikan. Nanti nggak akan cantik hasilnya ya kan. Oke guys. Oke, satu sudah terpasang. Tinggal yang warna hitam yang belum. Pasang juga kabel antena warna hitam guys ya. Jangan kabel antena dua warna ini tidak kalian pasang. Kalian untuk ini tuh menggunakan dua kabel antena guys. Tuh harus saya pasang guys. Nah
disorong dulu ke depan baru ditekan ke bawah, dan satu bautnya guys ya dipasang juga. Lanjut, kita pasang lagi baut yang lain guys ya. Oke, nah baru akan kita balik ya. Nah itu tidak saya pasang dulu karena belum kering tadi, maksudnya tidak saya baut dulu di bagian atas karena belum kering. Nah ini mari dites laptopnya, apakah sudah mantapkah atau belum dia. Mari kita tes bareng-bareng. Oke guys, nah, oke mantap. Oke, sudah meloading guys, sudah meloading. Nah ini guys ya, sudah nyala, sudah starting in Windows. Oke mantap guys ya. Oke, oke guys, oke ya, kali loadingnya guys ya. Ini kita menunggu loading sampai masuk ke desktopnya. Oke, ini masih menggunakan Windows 7 guys, dan nanti mau diinstal ulang menggunakan Windows 10 karena memorinya mau di-upgrade ke 8 GB. Oke guys, sudah masuk ke desktop guys. Laptop ini sudah mantap jiwa mempesona guys ya. Oke mantap. Nah oke guys, laptopnya sudah masuk ke desktop guys ya. Oke lah guys ya, saya akhiri ya video ini karena sudah selesai ya. Jika ada salah kata saya mohon maaf guys ya, dan jika ada yang kata-kata saya tidak mengerti mohon maaf juga. Dan saya akhiri ya guys ya video tentang pembongkaran dan pemasangan laptop Acer 4741 ini. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, dadah guys, dadah, 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 mana tengah, dadah, dadah, bye bye.